Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali bersyukur atas cinta-Mu dan kasih sayang-Mu yang berlimpah dan tiada berkesudahan. Kami mohon bantulah kami untuk senantiasa menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami, serta bukalah hati kami, pikiran dan perkataan kami, agar dapat menyerupai Engkau, teladan hidup kami. Dan semoga kami juga mewujud nyatakannya konkret dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan memberi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, hari ini sabda Tuhan menampilkan kepada kita orang Farisi yang datang memperingatkan Yesus. Mereka berkata, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Peringatan dari orang Farisi ini bisa jadi tujuannya baik untuk melindungi Yesus. Namun mungkin juga peringatan mereka mempunyai tujuan untuk kepentingan atau keuntungan mereka sendiri. Hal ini bisa dimengerti ketika Yesus tidak pergi ke Yerusalem. Orang Farisi tetap populer. Sebab kehadiran Yesus yang membawa kabar sukacita sering membuat mereka kehilangan pengaruh di kota-kota mereka, di Yerusalem. Dengan kehilangan pengaruh, mereka akan kehilangan keuntungan, popularitas, dan juga membuat mereka rugi pastinya. Dengan begitu, mereka mencoba untuk menahan Yesus dengan menggunakan cara yang tampaknya baik, tetapi di dalamnya penuh kelicikan. Yesus tentu mengerti isi hati setiap orang, bahkan orang yang membenci dia sekalipun, seperti orang Farisi tadi. Namun ketaatannya pada kehendak Bapa membuat dirinya berani melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Yesus juga tahu bahwa di Yerusalem ia akan dibunuh, tetapi ketaatan pada Bapa itulah yang membuatnya tetap setia dan berani. Yesus tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Bisa saja dia mengikuti kata-kata orang Farisi itu untuk tidak pergi ke Yerusalem, tetapi ia tidak mengambil kesempatan itu. Yesus tetap taat dan setia sekalipun dengan segala tantangan. Mari kita renungkan dalam kehidupan kita masing-masing. Terkadang menjadi orang beriman itu memiliki banyak tantangan, hambatan, masalah atau persoalan yang selalu datang menimpa diri kita. Kita berbuat baik belum tentu semua orang mampu dan bisa menerimanya dengan baik.
Ada saja orang yang tidak suka, benci, cemburu, dianggap penjilat, dan gangguan bagi mereka yang tidak suka dengan diri kita. Ketika orang beriman dihadapkan pada tantangan ini, tidak sedikit yang menjadi takut dan tidak lagi berbuat baik, dan tidak mau lagi terlibat, berpartisipasi, solider, melainkan memilih diam dan membahagiakan diri sendiri. Namun belajar dari Yesus yang hari ini kita dengarkan dalam Injil, kita diajak untuk tetap teguh pada perbuatan baik sekalipun banyak tantangan ataupun penolakan. Sekalipun dikatakan bahwa kita akan dibunuh oleh si anu, sama seperti Yesus yang akan dibunuh oleh Herodes. Sebab di akhir bacaan dikatakan, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini mau meneguhkan kita bahwa ketika kita benar-benar dengan setia dan jujur dalam mengikuti Tuhan, maka Tuhan juga akan menolong dan memberikan kita berkat yang kita butuhkan. Tuhan Yesus Kristus, kami sering jatuh dalam perangkap setan sehingga abai untuk melakukan hal-hal yang baik seturut tradisi ajaran gereja Katolik. Kami tergoda akan harta yang oleh hemat kami dapat menyelesaikan segala persoalan. Maka ampunilah kesalahan kami, teguhkanlah iman kami agar selalu mengandalkan Engkau dengan mempersembahkan seluruh diri kami dan apa yang kami miliki kepadamu melalui gereja. Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.